Kronik Sejarah Amanuban. Di negeri yang permai ini, di antara bukit-bukit Amanuban yang subur, sejarah bangsa Amanuban pernah menyala seperti api yang tak pernah padam. Kilatan cahayanya bahkan sampai ke ujung dunia. Walau redup, berkas-berkas cahayanya masih terasa hingga hari ini. Semuanya bermula ketika fajar menyingsing di sebuah kampung kecil bernama Sibe, yang kemudian dikenal juga dengan nama Tunbas. Di sana, 4 lelaki yang disebut Moenha, yakni Nuban, Nubatonis, Tenis, dan Asbanu, memimpin masyarakat. Meskipun masih berada dalam bayang-bayang 2 kerajaan besar, yaitu Amabi dan Tekesnai. Dalam kesendirian itu, mereka berusaha untuk mandiri dan melepaskan diri dari dominasi 2 kerajaan di sekitarnya. Dalam kesendirian mereka berusaha mandiri dan lepas. Di awal tahun 1600, kembalilah seorang pria bernama Olak Malik. Dia adalah anak dari putri Raja Tekesnai bernama Bimeusin Tekesnai. Ia datang bersama sahabatnya, Isu, serta didukung oleh 3 kesatria lainnya, yaitu Vina, Sai, dan Bako. Olak Malik dan kelompoknya hidup membaur dengan Nuban, Nubatonis, Tenis, dan Asbanu, dan rakyat Tunbas. Dalam dunia perdagangan, keempat pemimpin Tunbas itu menjalin hubungan dengan Belanda. Namun hubungan dagang ini menjerat mereka dalam hutang, 8 pikul cendana, dan 8 tacu lilin. Dalam dokumen Prof. Hans Hagerdal menyebutkan bahwa satuan 1 pikul cendana sebesar 62,5 kg. Karena hutang-hutang tersebut, anak dan istri mereka terancam dijadikan budak oleh Belanda. Namun, karena berkat kebijaksanaan dan hikmah dari Tuhan, Wisneno, kepada Olak Malik, maka Olak Malik atau Seoleu berhasil membebaskan mereka dari jeratan hutang. Sebagai ungkapan terima kasih, maka Nuban, Nubatonis, Tenis, dan Asbanu mengadakan ritual adat yang sangat sakral bernama Lolo Suin Nam Man Teman. Sebagai tanda ritual itu, mereka menyerahkan 1 keping uang emas yang disebut Noni Nai Banam, yang berarti emas pengakuan Raja Banam. Dengan demikian, Olak Malik secara sah diakui dan dihormati sebagai raja mereka. Olak Malik menjadi pelindung masyarakat Tundas bagaikan awan yang menaungi, sehingga ia dikenal pula dengan nama Nope. Ia juga menyandang nama Nuban, sehingga disebut Olak Malik Nuban atau Seoleu Nuban. Namun peristiwa ini membangkitkan amarah 2 raja besar, yaitu Raja Tekesnai dan Raja Jabi, yang wilayahnya mengelilingi Tunbas. Mereka berusaha menurunkan Olak Malik dari posisinya dan memasukkan kembali Tunbas dalam pengaruh mereka. Dengan berbagai upaya dilakukan, hingga pada tahun 1641 ketika Sultan Mutahar dari Kerajaan Makassar, yaitu Goa Talo, menginvasi Pulau Timor. Mutahar menundukkan kerajaan-kerajaan dari Oekusi hingga ke selatan timur, yaitu Kerajaan Wehale, suatu kekuatan militer yang menggemparkan Pulau Timor. Raja Tekesnai melihat peluang untuk bekerja sama dengan Sultan Mutahar guna melenyapkan Raja Olak Malik dan kerajaannya di Tunbas. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Olak Malik yang kini dibantu oleh pasukan Portugis di bawah komando Francisco Fernandes berhasil mengalahkan gabungan pasukan Mutahar dan Tekesnai. Pada tahun yang sama, Sultan Mutahar kembali ke kampung halamannya dan wafat di sana. Karena itu, pada nisannya tertulis kalimat Manginyarang Daing Makio Karaing Kanjilo Amaraliangari Timoro, yang berarti yang kembali Daing Makio Karaing Kanjilo, Sultan yang kembali dari timur. Sementara itu, Raja Tekesnai melarikan diri ke arah timur dan menetap di sana hingga kini keturunannya masih berjejak. Dalam tradisi lisan, peristiwa ini dikenang dengan sebutan Makenat Lup Lubu Makassal Takuma Tekesnai. Sejak saat itu, Amanuban menjelma menjadi kekuatan yang menakutkan bagi raja-raja di sekitarnya. Bahkan dalam surat menyurat para biarawan Katolik Dominikan Portugis pada tahun 1650, menyebut Amanuban sebagai yang terkemuka
di antara semua kerajaan di Timor Barat. Karena merasa terancam oleh meluasnya kekuasaan Raja Olak Malik, Raja Amabi bereaksi keras. Pada tahun 1653, ia menyerukan kepada seluruh raja di Timor untuk mengusir orang-orang Portugis keluar dari wilayah kekuasaannya, atau bahkan dari pulau Timor ini. Semua raja-raja yang memiliki hubungan keluarga dengan Amabi melakukan hal itu. Semua rumah-rumah orang Portugis dibakar, sementara banyak perempuan ditangkap. Namun, karena Raja Olak Malik justru membuka wilayah Amanuban sebagai tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Portugis. Selain Amanuban, Raja Amarasi dan Amakono juga memberikan bantuan kepada mereka. Merasa tersinggung, Raja Amabi kemudian bersekutu dengan Liu Rai Sonbai, Naituklua Sonbai yang saat itu menghadapi pemberontakan Uiskono. Kini mereka bersatu untuk memerangi Amanuban dan Uiskono. Mereka juga meminta bantuan Raja Helong agar dapat menjalin kerjasama dengan Belanda di Solor. Atas permintaan itu, Raja Helong mengutus seorang bernama Maudasi ke Solor untuk menyampaikan permohonan bantuan kepada Belanda. Dalam bukunya, Prof. Hans Hagerdal menuliskan bahwa pada akhir Juni, para penguasa Sonbai dan Amabi bersama sejumlah raja bawahan, atau lebih tepat para kepala suku, mendirikan perkemahan besar di Teluk Amabi, atau yang kini dikenal sebagai Teluk Kupang. Sebagai wujud niat baik, para penguasa tersebut berjalan menyeberangi laut untuk menyambut kedatangan Jacob Verheyden ketika kapal-kapal Belanda berlabuh. Jacob Verheyden, demi memberikan kesan mendalam kepada sahabat barunya itu, melepaskan tembakan kehormatan dengan meriam dan senapan. Namun yang justru paling memukau orang-orang Timor kala itu adalah granat hantam Belanda, sebuah senjata yang bahkan masih jarang ditemukan di Eropa pada masa tersebut. Setelah melalui beberapa kali perundingan, sebuah kontrak resmi akhirnya disusun pada 2 Juli 1655. Sebagai simbol pengikat, kedua raja bersama Opperhoofd mencampurkan darah mereka ke dalam sebuah cawan lalu meminumnya bersama-sama untuk meneguhkan makna sakral dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang disusun kala itu masih sangat sederhana. Isinya menegaskan bahwa para raja diwajibkan menjaga perdamaian dan tetap setia kepada Yang Mulia Kompania atau VOC. Musuh-musuh Kompania secara otomatis juga dianggap sebagai musuh para raja. Selain itu, emas, perak, tembaga, lilin lebah maupun tempurung kura-kura maupun budak tidak diperkenankan dijual kepada pihak yang memusuhi VOC. Para pelayan kompeni pun harus diperlakukan dengan baik dan dijamin kebutuhan pokoknya selama berada di wilayah kekuasaan para raja. Nama-nama penguasa yang tercatat dalam perjanjian tersebut adalah Amanase dari Sonbai dan Saroroneno dari Amabi, bersama para kepala suku dari distrik yang sebelumnya belum dikenal, yaitu Sigi dan Rouri. Sosok Amanase paralel dengan figur Naituklua Sonbai dalam tradisi lisan. Sementara itu, nama Saroroneno dapat ditemukan dalam salah satu catatan awal silsilah kerajaan Amabi. Namun, pada kenyataannya Tuhan, Wisneno di langit, berkehendak lain. Kerajaan yang dibangun oleh Olak Malik tidaklah musnah, melainkan bangkit, mengalahkan, dan bahkan menewaskan Jacob Verheyden, sekaligus meluaskan wilayah kekuasaannya. Kekalahan ini membuat pusat VOC di Batavia, Mallorca. Pada tahun 1656, Batavia mengutus Gubernur Maluku Arnold de Vlaming van Oudstern bersama sekitar 800 tentara kulit putih, serta seorang jagoan Maluku bernama Jonker Juamanipa, yang lebih dikenal dengan sebutan Kapitan Jonker. Namun pada tahun itu pula, kuasa Tuhan kembali berpihak pada Amanuban. Pasukan Vlaming van Oudstern dipukul mundur dengan cara yang memalukan, sehingga sang gubernur terpaksa kembali ke Maluku dengan tangan kosong. Pada September 1557, pertempuran meluas hingga Raja Amabi telah mencapai benteng pertahanan terakhir di puncak Gunung Molo. Di sana, ia mendapat dukungan dari 42 kompani pasukan Belanda di bawah komando Sersan Lembrecht Heyman, serta sekelompok prajurit Sonbai yang dipimpin oleh Amatomananu dari kerajaan Sonbai. Namun, pada 25 September 1657, pasukan gabungan Amanuban dan Portugis mengepung Gunung Molo.
Terdesak oleh serangan itu, Sersan Lambert Heiman bersama 42 kompinya memilih mundur, meninggalkan Raja Amabi berjuang seorang diri. Merasa dikhianati oleh sekutunya, Raja Amabi akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan terjun dari puncak Gunung Molo. Peristiwa tragis itu membuat seluruh rakyat Amabi melarikan diri dan mencari perlindungan ke Kupang. Portugis akhirnya menyadari bahwa Amanuban adalah sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena itu mereka menyebut Amanuban sebagai sekutu utama di Timor. Francisco Vieira de Figueiredo, seorang pedagang sekaligus tokoh politik Portugis yang juga dikenal sebagai sahabat Sultan Hasanuddin dari Goa Talo, dalam catatan memorinya tahun 1664 menuliskan bahwa Seo Leo Nuban atau Olat Malik, Raja Amanuban, adalah penguasa terkuat di Timor yang senantiasa menjadi sahabat kita dan selalu berperang di pihak kita. Namun, persahabatan antara Amanuban dan Portugis akhirnya berakhir pada tahun 1749. Hal ini terjadi ketika pemimpin Portugis hitam Tenente General Dom Gaspar da Costa merusak ikatan tersebut akibat kebenisan dan ketamakannya sendiri. Karena gerah dengan kesewenang-wenangan Dom Gaspar da Costa, maka Raja Amanuban Usi Seobil Nope menjalin persekutuan dengan Raja Amphoang dan Raja Sonbai untuk melawan Portugis. Raja Amphoang tampil lebih dahulu dengan gagah berani mengobarkan perlawanan, sementara Raja Amanuban tidak tinggal diam. Ia memimpin serangan langsung ke pusat kekuasaan Portugis di Animata, di Owekusi, dan berhasil mendudukinya selama beberapa bulan. Terdesak oleh keadaan, Dom Gaspar da Costa meminta bantuan ke Larantuka untuk merebut kembali Animata sekaligus mengusir Usi Seobil Nope. Situasi semakin memanas ketika Raja Amanuban bersama Raja Amphoang, Don Bernardo da Costa, dan Raja Sonbai, Nai Baup Sonbai, yang pada akhirnya memilih menyeberang ke pihak Belanda di Kupang. Aliansi baru ini memicu pecahnya Perang Penfui pada 9 November 1749. Di bawah komando Letnan Kompeni Christopher Lippen, pasukan Topas Portugis dihantam dengan gagah berani. Pertempuran besar itu berakhir dengan kehancuran total bagi Portugis. Sekitar 40.000 pasukan, termasuk sekutu-sekutunya, tewas di medan perang. Akibat dari Perang Penfui, Kerajaan Amanuban kemudian menjadi sekutu VOC Belanda. Secara resmi, pada tahun 1576, Amanuban bersama seluruh kerajaan di Timor menandatangani sebuah kontrak dagang yang kemudian dikenal sebagai Kontrak Paravicini. Kontrak ini berisi pasal-pasal yang hanya mengakui kompeni VOC Belanda sebagai satu-satunya pengepul cendana, lilin, dan cangkang kura-kura dari Timor. Pada saat itu, tahta Amanuban dipegang oleh Raja Don Luis I, adik dari Seobil Nope. Namun pada 1770 Raja Don Luis I wafat dan digantikan oleh putranya, Kobis, yang naik tahta dengan dukungan penuh dari Belanda. Akan tetapi Tubani Nope putra Seobil menolak hal ini dan keadaan berubah sehingga Tubani dengan kekuatan penuh menyingkirkan Kobis dari tahtanya. Lalu Tubani Nope memulihkan kedaulatan Amanuban sebagai kerajaan yang bebas dari campur tangan kolonial. Dengan penuh keberanian, sembari menolak monopoli VOC, ia merobek kontrak Paravicini dan menyatakan bahwa Amanuban berhak menjual cendana, lilin, dan congkang kura-kura kepada siapa saja. Di bawah kepemimpinan Raja Tubani, Amanuban kembali berdiri tegak sebagai kerajaan merdeka hingga wafatnya sang raja pada tahun 1802. Dengan wafatnya Raja Tubani pada 1802, maka tampuk kekuasaan kerajaan Amanuban berpindah kepada putranya, Usi Luis Kusanope, yang juga dikenal sebagai Usif Tamespah atau Don Luis II. Di bawah kepemimpinan Luis, Amanuban memasuki masa keemasan baru. Pada 1808, Raja Luis mengajukan protes keras terhadap keputusan eksekusi mati seorang warga Manubait. Tindakannya ini mencerminkan luasnya pandangan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada batas-batas kesukuan,